Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Yang kami hormati pengasuh Ma'had Al-Fatah, yang kami hormati takmir masjid dan jajaran DKM, Bapak Ibu jamaah sholat tarawih dan adik-adik semua yang berbahagia. Pertama, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang penuh berkat ini dalam rangka melaksanakan sholat tarawih, dan insya Allah akan kita lanjutkan kajian seputar Palestina. Sholawat serta salam senantiasa kita hadirkan kepada beliau baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk daripada umat beliau yang mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan semoga dengan harapan di akhirat kelak mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Saya di sini sebagai penerjemah, izinkan kami membacakan profil singkat narasumber kita yang alhamdulillah beliau sudah hadir di hadapan kita semua. Nama beliau adalah Syekh Dr. Muhammad Tahir Al-Kiram, kelahiran Palestina, domisili di Turki, jumlah anak 3 orang, riwayat pendidikan S1 Usuluddin di Universitas Islam Gaza, S2 Tafsir dan Ulumul Quran di Universitas Islam Gaza, S3 Tafsir dan Ulumul Quran di Universitas Tarabulus, Lebanon. Pengalaman dan pekerjaan beliau adalah seorang hafiz Al-Quran, menjabat sebagai direktur hafiz Al-Quran di Palestina. Beliau menguasai berbagai bidang ilmu syariah. Beliau adalah seorang anggota Ikatan Ulama Palestina, dan beliau adalah seorang akademisi, mengajar sebagai dosen di Universitas Tarabulus, Lebanon. Riwayat perjuangan, beliau pernah dipenjara oleh Zionis Israel selama 15 tahun. Seluruh 40 kerabat beliau telah gugur sebagai syuhada. Rumah dan semua harta di Gaza, Palestina telah hancur dan telah lenyap. Baik, tanpa panjang lebar, insya Allah pembahasan selengkapnya akan kita simak bersama pemaparan kajian yang akan beliau sampaikan. Falyatafadhal alayka ya Syekh, mashkuran wa ma'dzura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala man sara ala darbihi wa ihtada bi hadihi ila yaumil amma ba'd. Bidayatan uhayyikum bi tahiyyati islamil azim wa sharafil istimai aqwali hadha ad-din al-azim. Uhayyikum bi tahiyyati mubarakah, bi tahiyyati li ahli al-jannah عندما يدخلون الجنة بالسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أتقدم بالشكر الجزيل إلى إدارة هذا المعهد ومديره وموظفيه ومعلميه ومعلماته، وكذلك الأخوة القائمين على هذا العمل الذين
jajaran dewan guru, asatidz dan ustadzah, para jamaah, para tulab dan thalibat, dan para relawan Baitul Quran yang bertugas atas terselenggaranya acara pada malam hari ini. Kami berterima kasih atas penyambutan yang begitu istimewa, atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk berbicara tentang Palestina, yang mana kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita di masjid ini yang penuh berkah ini. Kami merasa senang atas penyambutan kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid adalah rumah Allah, adalah milik Allah. Maka janganlah kalian menyekutukan sesuatu dengan Allah. Dan dari sabda Rasulullah SAW yang artinya, sebaik-baik tempat di muka bumi ini adalah yang di atasnya dibangun sebuah masjid. الإخوة والأخوات الكريمات، الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار. قوله سبحانه وتعالى: ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم خيركم. سبحان الله وتعالى عما يشركون. الله سبحانه وتعالى اختار لنا شهر رمضان ليكون افضل الشهور عند الله سبحانه وتعالى، وجعله مكفرا للسيئات، وجعل فيه ليله خير من 1000 شهر، واختار لنا 3 مساجد تشد اليها الرحال، مصداقا لقوله سبحانه الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى. واختار لنا نحن محمد صلى الله عليه وسلم لنكون خير الامم، مصداقا لقوله سبحانه وتعالى: كنتم خير امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki dari apa yang Dia ciptakan. Tidak ada pilihan bagi manusia oleh Allah apa yang Allah ciptakan, apa yang Allah pilih. Dan sesungguhnya Allah Maha Tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih bulan Ramadan di antara bulan yang lainnya sebagai bulan yang terbaik, karena di dalam Ramadan terdapat nuzulul Quran, karena di dalam bulan Ramadan terdapat malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan di antara keutamaan Ramadan adalah mukaffiratul dzunub, penghapus dosa. Di antara tahun lalu dan tahun sekarang, antara Ramadan tahun lalu dengan Ramadan tahun ini adalah penghapus dosa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memilih 3 masjid di antara semua masjid di muka bumi ini sebagai masjid yang paling suci, masjid yang kita boleh bersusah payah menabung sebanyak-banyaknya untuk mengunjunginya, yaitu Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah, Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita sebagai umat terbaik, umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad SAW. Hal itu tertuang dalam firman Allah yang artinya, kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kalian menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah
mencegah daripada yang mungkar, dan kalian adalah umat yang beriman kepada Allah. Qala ta'ala, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Wa qawlihi subhanahu wa ta'ala, innama yakhsha Allah min 'ibadihi al-ulama. Wa qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi 'ilman sahhala Allah lahu tariqan min al-jannah. Wa inna al-malaika la tad'u ajnihataha li talib al-'ilm ridan bima yasma'. Antum ayyuha al-ikhwa wal akhawat at-talibat, antum sya'bukum ينتظركم يجب أن تكونوا قدر المسؤولية، لأن المتعلم أيضا أنتم تعلمون كتاب الله، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأنتم تتعلمون أشرف العلوم وأفضل العلوم على الإطلاق. لذا يجب عليكم أن تكونوا قدر المسؤولية حتى تكونوا شامة بين الأمم. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun?" Apakah sama antara orang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Tentu tidak sama. Dan dalam firman Allah yang lain, "Innama yakhshallaha min 'ibadihi al-ulama." Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hambanya adalah para ulama. Dan dari sabda Nabi kita Muhammad SAW yang artinya, barang siapa yang berjalan pada suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan sesungguhnya para malaikat membentangkan sayapnya, mengepakkan sayapnya karena ridho terhadap apa yang diperbuat, yang dicari oleh para penuntut ilmu. Kalian adik-adik para santri adalah harapan bagi masyarakat kalian. Kalian adalah kebanggaan keluarga, orang tua kalian, dan kalian adalah para pejuang penegak Islam di masa yang akan datang. Kalian berada di pondok ini adalah sebagai manusia terbaik, sebagai murid terbaik. Kenapa? Karena kalian belajar Al-Quran. Dalam sabdanya Nabi Muhammad SAW, "Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. الحضور الكريم، لقد جئت إليكم من أرض فلسطين، أرض بيت المقدس، أرض الإسراء والمعراج، أرض الأنبياء والعلماء والأولياء، أرض الأنبياء هاجر إليها سيدنا إبراهيم عليه السلام، وفيها قبر يوسف، وفيها إحرام مريم، وفيها مملكة داوود، وفيها الكثير من الأنبياء، وأيضا هي أرض الإسراء والمعراج التي أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بها إلى السماء. كما هي أرض الأنبياء هي أرض الأولياء والعلماء. الإمام الشافعي من غزة، الإمام القرطبي من طبرية، ابن حجر العسقلاني من عسقلان، وابن قدامة المقدسي من نابلس، والكثير الكثير لا يستسر المقام لذكرهم في هذا المقام. Saudaraku, para jamaah sekalian, kami datang dari tanah Palestina, tanah tempat berdirinya Baitul Maqdis, tempat Isra dan Mi'raj. Palestina adalah tanah yang diberkahi, tanah kelahiran para nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam berhijrah ke tanah Palestina. Di Palestina terdapat makam Nabi Yusuf alaihissalam.
ibunda Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam bertempat mihrabnya di Palestina. Dan di Palestina pula terdapat bekas kerajaannya Nabi Daud dan Sulaiman. Dan kita tidak lupa bahwasanya Palestina juga adalah tanah Isra dan Mi'raj, tempat Nabi kita Muhammad SAW diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, dan beliau dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Sebagaimana ia adalah tanah para nabi, Palestina juga tanah para ulama. Di antaranya Imam Syafi'i rahimahullah dilahirkan di Gaza, Palestina. Imam At-Tabari, ulama tafsir, dilahirkan di Tabariyah. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Shahih Bulughul Maram, dilahirkan di Asqalani. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dari Nablus, yang semuanya di antara nama-nama ulama yang disebut ini terlahir di bumi Palestina. Dan masih banyak lagi yang tidak dapat kami sebutkan semua dalam majelis ini. لا يخفى عليكم إخواني وأخواتي الكريمات ما يمر به عالمنا العربي والإسلامي من مشاكل داخلية ومشاكل اقتصادية وهموم كثيرة، ولكن يجب علينا ألا نغفل عن القضية الأساسية والقضية الأسمى، ألا وهي قضية فلسطين، قضية المسجد الأقصى المبارك. Saudaraku semuanya seiman dan seagama, tidak asing bagi kalian semua tentang berita yang beredar dengan kondisi saudara kita di Palestina, baik itu yang menyangkut urusan dalam negeri dan urusan politik, urusan perdagangan, ekonomi dan sebagainya. Tetapi kita sebagai umat Islam, saudara sesama Muslim, tidak boleh abai dengan apa yang menimpa saudara kita, karena umat Islam adalah satu tubuh, karena kita adalah satu jasad yang harus peduli dan empati terhadap apa yang menimpa saudara kita. فإخوانكم في فلسطين وهم أصحاب الصف الأول في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك التي نعتز ونفتخر بأننا منها، كما وأنتم أيضا تعتزون وتفتخرون بمحبتكم ونصرتكم للمسجد الأقصى وفلسطين. Saudara-saudara kalian, umat Muslim di Palestina berada di barisan depan dalam membela Baitul Maqdis, karena Masjidil Aqsa adalah urusan kita semua, urusan yang paling tinggi, urusan yang harus kita junjung, karena Baitul Maqdis adalah salah satu dari 3 masjid yang disucikan, tidak hanya milik penduduk Palestina, tetapi itu adalah masjid kita semua sebagai umat Muslim di seluruh dunia. الذين يدافعون عن المسجد الأقصى هم تربوا أمثالكم في المساجد وفي المدارس، تربوا على كتاب الله، فكل واحد منهم أصبح قرآنا يدب على الأرض بأخلاقه بسلوكه، لا يخشى إلا من الله سبحانه وتعالى. الذين يتربون على كتاب الله هم يكونوا أصحاب الرسالة، هم يحبون الأوطان، لذا أنتم مطالبون أن تصبحوا مثل أبطال غزة الذين يدافعون عن المسجد الأقصى، معظمهم بفضل الله يحفظ كتاب الله. لذا أنتم مطالبون أن تمشوا على ذات الدرب، أن تحفظوا كتاب الله في صدوركم وتطبقوه على أرض الواقع. Para pembela Masjidil Aqsa
di luar kepala, dan mereka tidak hanya hafal tapi juga menerapkan, mengamalkan dalam keseharian sehingga layak bagi mereka disebut sebagai Al-Quran yang berjalan. Dan tidaklah keimanan dan perjuangan yang begitu hebat yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Palestina dalam berdiri kokoh di depan membela Baitul Maqdis kecuali melalui proses pendidikan yang luar biasa, melalui tarbiyah yang diadakan di masjid, di pelataran, di bekas runtuhan, di tenda-tenda. Mereka diajarkan cinta tanah air. Mereka diajarkan atas pentingnya Baitul Maqdis dan Palestina. Mereka adalah pecinta risalah yang dibawakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan mereka adalah hamba Allah yang tidak memiliki rasa takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. فأنتم يا أحبابنا يا كرام، أنتم تجلسون في مساجد الحمد لله يوجد بها مراوح جيدة ومرتبة، ولكن أهلكم في غزة وإخوانكم الطلاب والذين يدرسون في خيم الخيمة لا تقي من المطر ولا تقي من حر الشتاء من حر الصيف، ولكن بفضل الله فهم ثابتون يعكفون على حفظ كتاب الله في الخيم. نحن حري بنا أن نكون نبذل جهود أكبر حتى نكون سامة بين الأمم، ومجتمعنا ينتظركم. أنت عندما تكون متعلم تعلم أبنائك، تعلم جيرانك، تعلم في المجتمع كله، فيصبح المجتمع بفضل الله أفضل ما يكون، والمجتمع صالح بإذن الله. Kalian para santri yang kami cintai, duduk dengan tenang, dengan nyaman di masjid ini, yang mana masjid ini terasa sejuk dengan adanya kipas angin. Sementara saudara kita, anak-anak di Gaza, mereka sudah kehilangan masjid mereka, mereka kehilangan rumah, bahkan sekolah mereka telah roboh. Mereka anak-anak Gaza tinggal di tenda-tenda, dan dari tenda itu pula mereka tetap teguh menghafal Al-Quran, tetap teguh belajar ilmu-ilmu agama. Yang mana kita tahu tenda ini tidak tahan terhadap cuaca yang panas, juga tenda tidak bisa menahan cuaca dingin yang begitu ekstrim. Tetapi mereka tetap bersemangat, berkomitmen untuk menghafalkan Al-Quran. Ini adalah suatu ibrah, suatu pembelajaran yang bisa adik-adik contoh bahwa para santri sekalian, kalian adalah para harapan masyarakat kalian dalam mengajarkan agama, dalam mengajarkan Al-Quran, khususnya untuk keluarga kalian sendiri, anak keturunan kalian pula, dan lebih luas jangkauannya kepada masyarakat. لا يخفى عليكم إخواني وأخواتي الكريمات ما يمر به مسجد الأقصى المبارك. فالآن في هذه اللحظات المسجد الأقصى يتعرض لأخطر فترة من الفترات، في أخطر مرحلة يريدون له التقسيم الزماني والمكاني وصولا إلى هدم المسجد الأقصى وبناء هيكل سليمان على أنقاضه. Para hadirin sekalian, tidak asing juga bagi kita semua tentang Baitul Maqdis yang telah diusahakan oleh Zionis Israel menguasainya. Mereka penjajah Zionis Israel berusaha membagi Baitul Maqdis menjadi pembagian zaman. Di waktu-waktu tertentu mereka beribadah di sana, dan pembagian makan di tempat tertentu mereka beribadah di sana. Dan menurut kitab suci mereka orang Yahudi bahwasanya di
berusaha menghancurkannya Baitul Maqdis, dan kita tetap membela. Kita sebagai umat Islam tidak ridho hal itu terjadi. وأن هذه الحرب المجرمة الشعواء على غزة وفلسطين عامة ما سببها؟ الطوفان. لماذا حصل؟ حصل لأنه الأقصى يدنس ويهون، فهم فلسطين تنوب عنكم جميعا بالدفاع عن القدس، عن أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين، تنوب عنكم بالدفاع عنه. فهي الآن تدفع أثمان باهظة وكبيرة، حيث قتل الأطفال. استشهد في غزة ما يزيد عن 17,000 طفل، والنساء والشيوخ، وهدم المدارس والمساجد والجامعات والمستشفيات. لم يبقوا البنى التحتية، لم يبقوا شيء في غزة إلا استهدفوا أيضا العلماء. لا يريدون أن يعلوا صوت الحق، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل صمود أهلنا في غزة فهم ثابتون صامتون، يخرجون من بين الأنقاض يقولون بيت هدم وأبناء استشهدوا، يقول الحمد لله الحمد لله، راضين بقضاء الله سبحانه وتعالى. كل ذلك فدى المقاومة التي تدافع عن المسجد الأقصى وفلسطين. Dan perang penjajahan yang terjadi di Masjidil Aqsa sampai Masjidil Aqsa dihinakan oleh Zionis Israel adalah karena mereka ingin menguasainya, yang mana Masjidil Aqsa adalah masjid yang suci, masjid salah satu dari 3 masjid yang suci, masjid yang merupakan kiblat pertama umat Islam di seluruh dunia. Dan sedangkan saudara kita di Palestina, mereka adalah para pembela, para pejuang Baitul Maqdis yang telah mewakili kita semua, yang seharusnya dalam pembelaannya Baitul Maqdis adalah tanggung jawab kita semua umat Islam di seluruh dunia, tetapi diwakilkan oleh saudara kita di sana. Saudara kita di Palestina membela Baitul Maqdis dengan harga yang sangat mahal karena mereka memberikan semuanya. Mereka menembus perjuangan Baitul Maqdis dengan menyerahkan jiwa raga mereka. Sekalipun nyawa mereka hilang, mereka tetap tabah, mereka tetap sabar dan bangga karena berada di barisan pembela Al-Aqsa. Bahkan di antara ada yang keluarganya gugur sebagai syahid dan dia keluar dari puing-puing reruntuhan masih sanggup berucap alhamdulillah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan pembunuhan yang dilakukan oleh Zionis Israel sangat keji sekali. Di antaranya 17.000 anak kecil terbunuh. Mereka membunuh para wanita, mereka membunuh para orang tua renta, mereka juga membunuh para ulama. Mereka tidak menyisakan suatu apapun, bahkan bangunan-bangunan mereka robohkan. Tidak tersisa kecuali pepohonan dan bebatuan. فلسطين جزء لا يتجزأ من عقيدتنا وديننا، جزء أساسي لا يتجزأ. وفلسطين، فإن قضية فلسطين قضية المسلمين جمعاء. فالذي حرر بيت المقدس في المرحلة الأولى من هو؟ فاروق هذه الأمة عمر بن الخطاب، حيث جاء بنفسه وتحمل مشاق الطريق ومصاعبها من أجل أن يتسلم مفاتيح بيت المقدس. والذي حرر بيت المقدس المرة الثانية صلاح الدين الأيوبي، حيث جمع كلمة المسلمين ووحد صفهم نصرة للبيت الأقصى وفلسطين. وفي كلتا الحالتين
لم يكن الفاتح والقائد فلسطينيا. Palestina adalah bagian yang tidak terpisahkan dari akidah kita dan agama kita. Karena di Palestina terdapat Baitul Maqdis, masjid kita semua umat Islam di seluruh dunia. Dalam sejarahnya, yang membebaskan Baitul Maqdis pertama kali adalah Umar ibn Khattab Al-Faruq radhiyallahu anhu. Beliau tegas membedakan yang hak dengan yang batil. Beliau adalah seorang pemimpin yang begitu zuhud, berjalan tanpa seorang pengawal menuju Baitul Maqdis untuk menerima kuncinya. Dan generasi kedua yang membebaskan Baitul Maqdis adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau adalah panglima yang hebat, mampu menyatukan suara umat Muslim yang terpecah belah untuk bersatu membela dan membebaskan Al-Aqsa. Dan dari kedua tokoh besar ini tidak ada satupun dari mereka yang berasal asli dari Palestina. Ini menandakan bahwasanya urusan Palestina, urusan Baitul Maqdis adalah urusan kita bersama. Kita semua berhak membelanya dan bahkan dituntut untuk memperjuangkannya. Karena Baitul Maqdis adalah milik kita semua umat Islam di seluruh dunia. فنحن طالبون جميعا كل في مكانه أنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يمكنك من قبل أنت تستطيع أن تغير لا تستهين بنفسك وأنت صغير تستطيع من خلال السوشيال ميديا من خلال أن تتكلم مع أصحابك مع جيرانك مع أهلك عن قضية فلسطين قضية المسجد الأقصى المبارك أن تنصرها في أموالكم في زكواتكم في دعائكم في كل شيء تستطيع أن تنصر فلسطين. يجب عليك أن تبذل أفضل ما يكون عندك من أجل نصرة فلسطين كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ميمونة بنت الحارث أولاد النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا نبي الله افتنا في بيت المقدس فقال أرض المنشر والمحشر ريدوه وصلوا فيه فإن صلاة فيه كألف صلاة فيما سواه. قلت أرأيت من لم يطق أن يتحمل إلي أو يأتيه؟ قال فليهدي إليه زيتا يسرج فيه فإن من أهدى له كان كمن صلى فيه. أنت عندما تبعث أموالك إلى المسجد الأقصى المبارك فلسطين تكون أنت هو الذي يدافع عن المسجد الأقصى ويحمل سلاحه ويدافع عن المسجد الأقصى تكون هكذا هو يقدم روحه وأنتم تقدمون أموالكم ودعواتكم وأصواتكم أيضا عندما تهدف لأجل فلسطين لك الأجر العظيم إن شاء الله. Maka Palestina dan Baitul Maqdis adalah urusan kita semua sebagai umat Islam tanpa terkecuali. Tidak ada alasan bagi kita yang merasa apa yang bisa saya lakukan untuk saudara saya tidak bisa ke sana, saya tidak bisa berjihad. Bahwasanya bantuan, dukungan yang bisa kita lakukan untuk saudara kita banyak sekali macamnya. Bisa melalui harta kita, melalui doa yang kita panjatkan dan kebenaran Palestina yang kita suarakan, kita sharekan di sosial media kita. Mengutip dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Maimunah radhiyallahu anhu, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta fatwa, wahai Rasulullah, berikan kami fatwa tentang Baitul Maqdis. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ia adalah tempat bertebaran dan tempat berkumpul di bumi. Datangilah dan sholatlah. Sesungguhnya sholat di dalamnya pahalanya seperti 1000 kali sholat di masjid yang lainnya. Bagaimana bagi kami yang tidak mampu mengunjunginya dan sholat di dalamnya, wahai Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan memberikan solusi. Maka berikan hadiah, maka berikan minyak untuk menerangi Masjidil Aqsa, yang mana hadiah ini, minyak
adalah ibadah bantuan yang kita berikan, harta, zakat, sedekah yang kita berikan untuk saudara kita di Palestina. Saudara kita di sana memberikan jiwa mereka, raga mereka, bahkan rumah mereka hancur untuk membela Palestina. Sedangkan kita, umat Islam di Indonesia, memberikan sebagian harta kita untuk membantu saudara muslim kita, yang mana insya Allah Allah akan mencatatnya sebagai pahala yang sama, pahala jihad dengan saudara kita di sana, atau sebagai pahala kita melaksanakan sholat di Masjidil Aqsa. وبالختام نقدم الشكر الجزيل لكم على هذا الحضور الكريم، كما نشكر إدارة المعهد ومديريته وأساتذته ومدرسيه جميعا والحضور الكريم على هذه الحفاوة وعلى هذا الاستقبال وعلى هذا الاستماع نسأل المولى عز وجل الذي جمعني بكم في هذا المكان الطاهر الطيب أن يجمعنا بكم في ساحات المسجد الأقصى المبارك وهو محرم، وندخل جميعا مهللين مكبرين ونسجد سجود الشكر لتحرير المسجد الأقصى المبارك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan sebagai penutup menyampaikan terima kasih. Kami menyampaikan terima kasih kembali kepada pengasuh ma'had, kepada asatidz dan ustaz dan dewan pengajar semuanya, para hadirin, para bapak ibu jamaah dan santri semuanya, dan para panitia juga atas terselenggaranya acara ini, atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk membicarakan Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di masjid yang baik dan suci ini, Allah juga yang akan mengumpulkan kita di pelataran Masjidil Aqsa dalam keadaan sudah merdeka, sudah bebas dari penjajahan Zionis Israel. Kita sama-sama berdoa semoga Allah taala memberikan kita rezeki untuk berziarah, untuk sholat, sehingga kita bersujud syukur di sana. Kita bertakbir membebaskan Al-Aqsa dalam waktu dekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.